Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata kuliah penelitian tindakan kelas. Untuk pertemuan kali ini, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Devi Rizkita Putri, Nur Rahmawati, dan Tri Ayu Susanti akan menjelaskan sedikit tentang instrumen pengumpulan data penelitian tindakan kelas. Untuk pemateri pertama, yaitu saya sendiri, Nur Rahmawati, yang kedua, Devi Rizkita Putri, dan yang ketiga, Tri Ari Susanti. Langsung saja untuk materi yang pertama. Definisi instrumen pengumpulan data. Ada banyak pendapat tentang definisi instrumen pengumpulan data. Salah satunya yaitu menurut Ibnu Hajar. Instrumen pengumpulan data merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variabel yang karakteristik dan objektif. Selain itu, ada juga pendapat lain. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang digunakan dalam sebuah research untuk mengumpulkan aneka ragam informasi yang diolah secara kuantitatif dan disusun secara sistematis. Jenis instrumen pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam upaya pengumpulan data suatu penelitian harus memperhatikan validitas dan reliabilitas. Karena sesungguhnya data yang baik adalah data yang valid dan reliable. Menurut Sutrisno Hadi, bahwa yang menjadi instrumen yang valid itu memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Pengukuran dengan alat pengukur yang lain sebagai prediktor. 2. Adanya standarisasi grup tertentu untuk mengadakan observasi sebagai sebuah kriterium. Dan yang ketiga, diselidiki ada atau tidaknya kecocokan antara hasil prediktor dengan hasil kriterium. Menurut Profesor Dr. Punaji Setiosari berpendapat bahwa validitas terbagi menjadi dua, yaitu validitas logis dan validitas empiris. Validitas logis yakni diperoleh dengan usaha yang sangat hati-hati sehingga secara logika instrumen itu dicapai menurut validitas yang dikehendaki. Sedangkan validitas empiris yaitu validitas yang diperoleh berdasarkan pengalaman. Jenis instrumen pengumpulan data atau disebut juga alat evaluasi yang terbagi menjadi dua macam, yaitu instrumen tes dan instrumen non-tes. Untuk instrumen tes merupakan serangkaian pertanyaan, lembar kerja atau sejenisnya yang dapat dipergunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, dan kemampuan dari subjek penelitian. Lembar instrumen berupa tes ini berisi soal-soal tes yang terdiri dari butir-butir soal, baik yang ada pada angket, observasi, atau wawancara. Contohnya pada tes formatif, baik yang bersifat objektif atau esai. Sedangkan instrumen non-tes merupakan instrumen yang berupa selain dari pada bentuk pertanyaan-pertanyaan, tetapi biasanya berupa dokumentasi sebagai portofolio dan sedangkan menurut pendapat lain, yaitu teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Ya, selanjutnya adalah cara menyusun instrumen pengumpulan data. Instrumen atau alat pengumpulan data adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Data tersebut dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian, kita dapat menggunakan instrumen yang telah tersedia dan dapat pula menggunakan instrumen yang dibuat sendiri. Untuk menyusun instrumen pengumpulan data penelitian harus dilakukan setelah peneliti memahami betul apa yang menjadi variabel penelitian. Adapun langkah-langkah dalam menyusun instrumen penelitian secara umum yaitu yang pertama adalah mengadakan identifikasi terhadap variabel-variabel yang ada di dalam
rumusan judul penelitian atau yang tertera di dalam masalah penelitian. Yang kedua, menjabarkan variabel menjadi sub atau bagian variabel. Yang ketiga, mencari indikator setiap sub atau bagian variabel. Yang keempat, menderetkan deskriptor dari setiap indikator. Selanjutnya yaitu tentang teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data, di sini kita bisa menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data. Yang pertama adalah observasi. Observasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatat dengan alat observasi tentang hal-hal yang diamati atau diteliti. Dalam penelitian tindakan kelas, observasi bisa dilakukan untuk mengobservasi guru dan siswa terkait proses belajar mengajar, serta aktivitas sesuai masalah dalam penelitian tindakan kelas itu sendiri. Pada dasarnya, prinsip-prinsip penggunaan observasi sebagai alat memantau dalam penelitian tindakan kelas yang dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan observasi dalam penelitian tindakan kelas adalah: yang pertama, direncanakan bersama. Maksudnya di sini dalam penelitian tindakan kelas, observasi direncanakan bersama oleh seorang observator atau guru, teman sejawat atau mitra, dan guru yang terkait akan diobservasi atau guru yang akan diobservasi. Yang kedua adalah difokuskan pada hal yang spesifik. Maksudnya di sini observasi difokuskan pada hal yang spesifik sesuai dengan kebutuhan tindakan dalam proses perbaikan. Yang ketiga, membuat kriteria yang jelas. Maksudnya di sini membuat kriteria yang jelas yaitu membuat kesepakatan kinerja yang jelas tentang keberhasilan dari suatu tindakan guna membantu guru dalam melaksanakan tindakan sesuai dengan topik permasalahan. Yang keempat yaitu tentang keterampilan observasi. Observasi mempunyai keterampilan diantaranya yang pertama adalah tidak tergesa-gesa dalam pengambilan keputusan dari suatu tindakan. Yang kedua, dapat menciptakan iklim yang tidak menegangkan. Yang ketiga, menguasai berbagai teknik penggunaan instrumen observasi seperti checklist dan skala penilaian. Terus yang terakhir adalah balikan atau feedback. Dalam feedback atau balikan diperlukan umpan balik untuk memperbaiki proses pembelajaran dengan baik. Teknik pengumpulan data yang kedua adalah dengan cara wawancara. Wawancara dapat diartikan sebagai teknik mengumpulkan data dengan menggunakan bahasa lisan, baik secara tatap muka maupun melalui saluran media tertentu. Agar wawancara terarah kepada pokok pembicaraan yang diharapkan, sebaiknya sebelum memulai wawancara, terlebih dahulu perlu disiapkan instrumen berupa pedoman wawancara. Dalam pedoman tersebut, ditulis pokok-pokok pertanyaan yang akan diajukan secara singkat dan jelas, serta disediakan juga tempat untuk mencatat jawaban dari narasumber, sehingga jawaban dari pertanyaan dapat langsung ditulis pada tempat yang sudah disediakan. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat disusun dengan baik. Teknik pengumpulan data yang selanjutnya yaitu catatan harian. Catatan harian merupakan instrumen untuk mencatat segala peristiwa yang terjadi sehubung dengan tindakan yang dilakukan oleh guru. Catatan ini berguna untuk mengetahui perkembangan siswa dalam proses pembelajaran. Ada dua jenis catatan harian untuk kepentingan penelitian tindakan kelas itu sendiri. Yang pertama adalah catatan harian guru. Catatan harian guru digunakan untuk mencatat berbagai temuan guru selama proses tindakan dilakukan. Yang kedua, catatan harian siswa. Catatan harian siswa berisi tentang
tanggapan terhadap tindakan yang dilakukan oleh guru. Selain itu, dalam catatan harian, ada hal yang harus diperhatikan dalam membuat catatan harian. Yang pertama, catatan harian ditulis segera setelah suatu proses tindakan berlangsung untuk menjaga objektivitas fakta yang ditemukan. Yang kedua, hal-hal yang ditulis adalah hal-hal yang bersangkutan atau bersentuhan secara langsung dengan fokus masalah. Iya, selanjutnya untuk teknik pengumpulan data yang keempat itu ada tes. Tes merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi pembelajaran. Tes ini memiliki dua kriteria, yaitu yang pertama validitas dan yang kedua adalah reliabilitas. Tes dikatakan memiliki validitas jika tes tersebut itu dapat mengukur apa yang hendak kita ukur. Dan yang kedua, tes dikatakan memiliki reliabilitas, yaitu jika tes dapat memberikan informasi yang konsisten. Untuk kepentingan penelitian tindakan kelas, peneliti itu dapat menggunakan berbagai macam jenis tes. Nah, adapun jenis-jenis tes yang dapat digunakan yaitu antara lain. Yang pertama, jika kita lihat tes berdasarkan jumlah pesertanya, maka tes itu akan dibagi menjadi dua jenis, yaitu tes individu dan tes kelompok. Tes individu merupakan tes yang diberikan kepada siswa secara perorangan, sedangkan tes kelompok merupakan tes yang diberikan kepada sejumlah siswa secara bersama-sama. Yang kedua, jika kita melihat tes berdasarkan cara pelaksanaannya, maka tes itu dibagi menjadi tiga jenis, yaitu tes lisan, tes tertulis, dan juga tes perbuatan. Untuk tes tertulis sendiri di sini, itu dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu tes isai dan juga tes objektif. Tes objektif adalah tes yang mengharapkan siswa untuk memilih jawaban yang sudah diberikan, misalnya itu tes pilihan ganda ataupun tes benar salah. Selanjutnya, untuk teknik pengumpulan data yang kelima itu adalah angket. Angket merupakan pertanyaan tertulis yang memerlukan jawaban tertulis untuk menjaring pendapat atau penilaian responden. Menurut cara memberikan respon, angket ini dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu angket terbuka, angket tertutup, dan juga angket campuran. Yang pertama, angket terbuka. Angket terbuka adalah angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden itu dapat memberikan isian sesuai dengan kehendak dan keadaannya. Nah, angket terbuka ini digunakan jika peneliti itu belum dapat memperkirakan atau menduga kemungkinan alternatif jawaban yang ada pada responden. Dalam hal ini, untuk menggali informasi mengenai identitas responden biasanya dilakukan dengan membuat pertanyaan terbuka. Yang kedua, ada angket tertutup. Angket tertutup adalah angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden tinggal memberikan tanda centang pada kolom atau tempat yang sesuai. Dan yang terakhir itu ada angket campuran, yaitu gabungan antara angket terbuka dan angket tertutup. Teknik pengumpulan data yang selanjutnya itu ada dokumentasi. Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan analisis tentang kondisi siswa, kualitas proses, kompetensi siswa, atau hasil belajar yang dapat diperoleh berdasarkan berbagai dokumen yang tersedia seperti RPP, bahan ajar, tulisan siswa, pekerjaan rumah siswa, profil siswa, dan sebagainya. Untuk teknik pengumpulan data yang terakhir yaitu ada triangulasi atau gabungan. Triangulasi dalam sebuah penelitian penting dilakukan jika peneliti benar-benar mengingat data yang akurat. Hal ini dikarenakan dalam pengumpulan data penelitian itu sering dijumpai ketidaksamaan antara data yang diperoleh dari narasumber yang satu dengan yang lainnya. Triangulasi ini dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.
Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti itu mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi teknik. Triangulasi teknik ini berarti penelitian menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan data dari sumber yang sama. Contohnya itu, peneliti menggunakan teknik observasi partisipatif, teknik wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak untuk mengumpulkan suatu data tertentu. Nah, sedangkan triangulasi sumber berarti kita itu melakukan pengumpulan data dari sumber yang berbeda-beda namun dengan teknik pengumpulan data yang sama. Selanjutnya, menurut Susan Steinbeck 1988, menyatakan bahwa tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, akan tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.